Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah, tanggal 4 April. Judul renungan, Doktrin Pilar. Ayat inti terdapat dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mari kita dengarkan penjelasannya. Melalui pendalaman Alkitab yang ekstensif dan intensif, maka pada awal tahun 1848, para pemimpin Advent hari Sabat telah mencapai kesepakatan dasar pada setidaknya 4 doktrin utama. 1. Kedatangan kembali Yesus secara nyata, kasat mata, dan pra-milenium. 2. Pemulihan bait suci surgawi dengan pelayanan Kristus di bilik kedua dimulai pada Oktober 1844. Awal dari hari pendamaian yang telah digambarkan. 3. Kewajiban merayakan Sabat hari ke-7 dan perannya dalam konflik besar akhir zaman yang dinubuatkan dalam Wahyu 12 sampai 14. 4. Bahwa keabadian bukanlah kualitas bawaan manusia, melainkan sesuatu yang hanya diterima manusia melalui iman kepada Kristus. Penganut Advent hari Sabat yang kemudian menjadi gereja Masehi Advent hari ke-7 mulai melihat ajaran-ajaran tersebut sebagai doktrin, tonggak sejarah atau pilar. Bersama-sama mereka membedakan cabang Adventisme ini tidak hanya dari penganut Miller lainnya, tetapi juga dari orang Kristen pada umumnya. Keempat, ciri khas tersebut merupakan inti dari pengembangan Advent hari Sabat dan mendefinisikan diri mereka sebagai umat yang khusus. Apa yang disebut doktrin tonggak sejarah membentuk gerakan inti teologi yang tidak dapat dinegosiasikan. Pembaca yang cermat mungkin bertanya-tanya, mengapa saya tidak memasukkan doktrin karunia roh sebagaimana yang berkaitan dengan Ellen White ke dalam daftar di atas. Meskipun itu adalah perspektif Advent yang unik, doktrin itu, seperti yang akan kita lihat nanti, tidak benar-benar memperoleh upaya untuk disebut sebagai doktrin hingga tahun 1850-an dan 1860-an. Lebih daripada itu, Ellen White sendiri tidak melihat ajaran karunia roh itu sebagai salah satu pilar. Tentu saja, para penganut hari Sabat memiliki banyak kepercayaan yang sama dengan penganut Kristen lainnya, seperti keselamatan melalui kasih karunia dan iman pada pengorbanan Yesus, serta keampuhan doa. Namun, pengajaran mereka di tahun-tahun awal, seperti buku nyanyian mereka, berfokus pada perbedaan mereka dengan penganut Kristen lainnya, bukan pada kesamaannya. Kelalaian itu pada akhirnya menimbulkan masalah teologis yang harus mereka hadapi pada tahun 1880-an. Kita akan membahas topik itu nanti. Untuk saat ini, kita dapat bersyukur atas kejelasan yang ditunjukkan kepada para pendiri gereja Masehi Advent hari ke-7 dalam mengerjakan dasar teologi mereka. Kabar baiknya adalah bahwa sistem kepercayaan mereka adalah logis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.